spesifikasinya gitu. Misalkan sterilnya itu dengan suhu sekian, sterilnya itu misalkan pakai uap atau hanya pakai heat treatment gitu. Itu tergantung dengan resiko dari alat kesehatannya sendiri. Dan kita kalau ini lebih ke dokumen waktu pengembangan desainnya sih Pak Bu. Jadi pada saat peneliti atau pada saat pengembangan proses ini itu tuh kita mungkin cari temperatur yang sesuai atau cari waktu yang sesuai untuk treatment sterilisasi. Nah itu juga harus benar-benar di-define gitu. Jika memang perlu sterilisasi gitu. Kalau misalkan untuk yang di kelas A saja mungkin tidak perlu. Itu jadi tergantung dengan resiko atau kelas dari medical device-nya sendiri. Untuk pengendalian alat pengujian mutu dan juga alat ukur ini juga sebenarnya perlu dilakukan ya. Jadi tidak hanya pengendalian tapi juga pemeliharaan, di mana pemeliharaan itu kita bisa include ke kalibrasi, validasi dan juga verifikasi. Di mana hal tersebut itu harus dijalankan periodically gitu. Jadi harus selalu dilakukan, misalkan 1 bulan sekali atau seminggu sekali. Nah, itu harus ada hal-hal seperti itu. Ini ada sedikit video tentang pengukuran dan analis. Tapi ini masih dalam bahasa Inggris. Jadi nanti coba saya share. The medical devices FDA regulates range from very simple products to complex equipment like dialysis and MRI machines, to implants for practically every part of the body, like cochlear implants, pacemakers, and orthopedic joints. It's FDA's job to ensure that all these devices, the kinds of devices, their complexity, and the way they're used keeps growing and changing. So we have to be more innovative in the ways we assess how well these devices are working and the risks that they pose. Many tools to evaluate device safety and effectiveness, we realize that we can do an even better job if we collaborate with experts outside the FDA. In other words, add their skills and knowledge to ours. That's why we are creating the Medical Device Epidemiology Network. We call it MD EpiNet for short. It's a network of academic centers that will work as partners with FDA in a number of ways. For example, we will work with these centers together and synthesize data about Mbak Nisa, terputus ini videonya. Device performance and patient outcomes from many different sources. Large clinical studies, patient registries, electronic health records, medical insurance data, and even data from outside the US. We will develop new methods to analyze data, which will help us to do better device research. And in collaboration with these centers, we will do comparative effectiveness research. That's where you directly compare different treatments to find out which ones work best with which people. These centers will have extensive epidemiologic, clinical, and statistical expertise, and that's all critical for medical device research. But they will also have... Oke, sudah. Nggak ada suara, Mbak. Bu. Mbak Nisa terputus lagi. Bentar ya, Pak. Saya hubungin lagi. Tunggu sebentar ya, Bapak Ibu.
Sudah masuk. Sudah masuk lagi. Tadi sempat terputus Mbak Anissa. Oke, kita langsung aja masuk ke klausel tentang pengukuran, analisis, dan juga perbaikan. Jadi untuk setiap pengukuran di proses produksi ataupun sebelum dan sesudah proses produksi, kita harus selalu memaintain dan memonitor hal tersebut gitu. Jadi hal ini berkaitan juga tentang sampling dari proses produksi kita gitu. Jadi lebih ke mathematical method atau reasonnya ketika kita mengambil sampling itu juga harus ditransparansikan gitu. Bagaimana kita menentukan lot tersebut dari sekian banyak lot, kemudian bagaimana cara instruksi kita gitu. Nah, kemudian yang di cover dari klausul ini juga adalah kontrol dari non-conforming product. Non-conforming product ini contohnya adalah Ray belum di-unmute. Berisik. Oke. Nah, kontrol dari non-conforming product ini juga kita harus mendefine gitu. Yang dimaksud non-conforming product ini kayak gimana sih? Jadi non-conforming product itu lebih ke misalkan produk kita itu harus disterilisasi sekian menit, misalkan 2 menit, tetapi mesin kita hanya jarum menit. Nah, hal tersebut menyebabkan kayak non-conforming gitu. Jadi harus ada kontrolnya. Nah, seperti ini tuh kita mau gimana gitu. Kemudian ada juga misalkan untuk diinspeksi, misalkan di QC-nya kita misalkan kita bikin face mask itu misalkan ada minimal ketebalannya. Nah, setelah di QC ternyata ketebalannya nggak masuk. Nah, ternyata berarti produk ini itu tidak sesuai dengan SOP kita. Nah, itu disebut juga non-conforming product. Jadi produk-produk yang memang tidak dengan prosedur. Nah, itu kita juga harus ada kontrolnya seperti apa. Kemudian data analysis ini juga berkaitan nanti juga ke continuous improvement juga. Kemudian perbaikan apa yang kita bisa lakukan setelah kita menganalisis produk atau menganalisis data. Nah, perusahaan harus merencanakan dan mengimplementasikan pengukuran, analisis, dan juga perbaikan yang dibutuhkan gitu, sesuai dengan produknya masing-masing gitu. Mau seberapa pengukurannya, seberapa lama analisisnya, tindakan perbaikannya seperti apa, itu sebenarnya perusahaan sendiri yang akan mendefine sesuai dengan kelas dari medical device-nya dan juga sesuai dengan resiko alat kesehatannya itu sendiri. Kemudian ini jika terjadi ketidaksesuaian itu kita harus seperti apa. Jadi perusahaan itu harus punya kendali untuk yang namanya non-conforming product itu tadi. Jadi kebijakannya itu mau seperti apa? Maka di sini dia bilang perusahaan harus menjamin bahwa produk yang tidak memenuhi persyaratan itu harus diidentifikasi dan juga dikendalikan untuk mencegah penggunaan atau pengiriman yang tidak sesuai dengan yang dimaksud gitu. Jadi lebih untuk memprevent produk-produk yang tidak bagus sampai ke customer gitu. Jika produk yang tidak dikoreksi, produk yang dimaksud harus menjalani verifikasi ulang untuk membuktikan kesesuaian. Nah, ini itu seperti QC inspection-nya gitu, Bapak Ibu. Jadi benar nggak ini sudah diverifikasi ulang sama QC kalau ini tuh tidak benar gitu. Jadi yang memeriksa itu bukan orang produksinya sendiri, tetapi orang lain atau departemen lain seperti QC gitu. Karena itu berkaitan dengan quality. Jadi tidak boleh kalau tidak boleh bias gitu. Jadi kalau misalkan kita bagian produksi sendiri ya terus abis itu kita yang memeriksa sendiri itu kan kesannya kayak bias gitu.
Kemudian perusahaan juga harus menetapkan prosedur wajib untuk mengumpulkan data. Misalkan kita ada perbaikan untuk produk selama 1 tahun. Nah, itu bagaimana cara kita mengekstrak data selama 1 tahun itu, kemudian bagaimana perbaikan setelahnya itu dapat dilakukan atau dapat dirangkum dalam suatu SOP tersendiri. Dan perusahaan itu juga harus mengidentifikasi dan juga mengimplementasikan perubahan apa saja yang harus dilakukan. Nah, perbaikan-perbaikan ini tuh juga harus terdokumentasikan. Misalkan kalau memang ada sistem seperti sistem online-nya atau yang udah pakai software seperti Oracle dan lain-lain, itu kita bisa dokumentasikan di sistem, karena untuk dokumentasi di sistem itu sebenarnya sangat mudah sekali ya Bapak Ibu. Tapi kalau memang tidak ada perbaikan-perbaikan yang dilakukan itu bisa di-record di misalkan satu form sendiri di suatu buku atau di suatu filing, di mana perbaikan itu tuh kita bikin kayak checklistnya aja, terus ada keterangan, terus juga ada tanggal dan nama gitu. Itu nanti mempermudah untuk proses auditnya kalau memang itu ditanyakan dari auditornya. Untuk yang klausul ini sepertinya memang sudah. Kemudian kita akan menuju ke klasifikasi alat kesehatan itu sendiri. Saya coba share screen lainnya. Mungkin ada yang mau dikonfirmasi atau ditanyakan lagi? Boleh konfirmasi sebentar. Tadi untuk perekaman tadi kan ya, boleh. Minimal 2 tahun. Ya kan ya? Dan ada area tertentu. Kalau misalkan perekamannya melalui digital boleh nggak? Mungkin saya tadi kelewat tadi. Boleh, itu. Boleh. Boleh, kan jadi nggak perlu ada tempat lagi. Jadi nggak perlu. Jadi kalau memang kalau memang ada dokumen fisiknya, nah dokumen fisiknya itu kan biasanya disimpan di suatu warehouse gitu. Nah, yang warehouse atau gudang itu kan biasanya kita terbatas ya space-nya. Nah, di CPAKB sendiri itu sebenarnya sudah state bahwa untuk kayak ngelonggarin gudang atau ngelonggarin warehouse-nya, kamu bisa memusnahkan beberapa dokumen kamu yang tersimpan di sana, minimal itu 2 tahun kamu baru bisa musnahkan. Tapi ketika kalau digital setahu saya dia bisa kapan aja diaksesnya ya Bapak. Jadi bisa dan bisa disimpan sampai kapan aja kalau misalkan itu memang sudah didigitalkan gitu. Jadi menurut saya tidak masalah untuk sebuah dokumen atau sebuah file yang disimpan untuk didigitalkan itu tidak ada minimal ininya. Gitu. Ini hanya untuk kontrol dokumen yang ada fisik gitu. Oke, ini saya coba share beberapa. Oke, di sini kita akan ngebahas lebih dalam. Nah, klasifikasi medical device itu tergantung dari resiko dan juga tergantung dari penggunaan atau tujuan dari medical device itu sendiri gitu. Sebelum masuk lebih dalam ke sana, alangkah lebih baiknya kita juga mengetahui beberapa definisi tentang alat kesehatan gitu. Jadi alat kesehatan itu jenisnya tuh nggak cuma satu gitu, tapi secara umum definisi alat kesehatan itu kemarin kita sudah sempat bahas, yaitu adalah alat atau instrumen atau mesin yang dia itu memang menyokong atau mempertahankan hidup seseorang gitu. Jadi yang sering digunakan tenaga medis untuk membantu kita dalam proses penyembuhan gitu. Nah, ini termasuk juga ke dalam reagen yang in vitro, terus termasuk ke dalam juga perangkat lunak, termasuk juga bahan dan juga material yang digunakan
untuk kombinasi reagen-reagen tersebut gitu. Nah, tujuan dari alat kesehatan ini bisa dibaca dari A sampai G, itu bisa dari diagnos, kemudian pemeriksaan, kemudian juga kontrol, disinfeksi, dan juga menyediakan informasi untuk tujuan medis, itu juga termasuk ke alat kesehatan. Jadi maksudnya di sini menyediakan informasi itu kalau misalkan kayak kita ada mesin, kalau mesin itu kan biasanya ada operation systemnya. Nah, operation systemnya itu bertujuan untuk menyediakan informasi, karena operation systemnya ini juga termasuk ke dalam alat kesehatan. Nanti klasifikasi lebih dalamnya akan kita bahas, itu nanti masuknya ke alat kesehatan aktif atau active medical device gitu. Untuk selanjutnya itu ada kalau secara umum nih ya, alat kesehatan ini, kemudian untuk yang klasifikasi pertama itu ada alat kesehatan yang dia itu diagnostik in vitro. Jadi dia itu adalah reagen yang digunakan untuk pemeriksaan, termasuk ke dalam donor darah atau donor jaringan berasal dari tubuh manusia, sehingga itu dapat membantu kita untuk mendiagnosis atau menyembuhkan beberapa penyakit gitu. Tujuannya apa? Tujuannya itu untuk memperhatikan keadaan fisiologis manusia, kemudian juga untuk menentukan seberapa aman dan seberapa sesuai dengan darah atau donor jaringan si penerima, terus kemudian juga untuk memantau juga. Nah, ini untuk yang in vitro. Kemudian ada juga definisi alat kesehatan aktif, di mana alat kesehatan aktif ini biasanya dioperasikan menggunakan sumber energi listrik atau sumber lainnya. Jadi kalau misalkan kayak termometer biasa itu tidak termasuk ke dalam alat kesehatan aktif karena dia tidak memerlukan energi listrik ya Bapak Ibu. Tapi beda lagi nanti kalau misalkan termometer yang mungkin harus dicolokin ke listrik gitu baru dia jalan. Nah, itu harus memerlukan klasifikasi lebih lanjut. Termometer itu nanti masuknya ke alat kesehatan aktif karena dia sudah menggunakan sumber energi listrik gitu. Jadi dia tidak stand alone gitu. Jadi dia harus memerlukan bantuan listrik untuk dapat bekerja gitu. Nah, di sini juga ada catatan software yang berdiri sendiri atau stand alone software sejauh berada dalam definisi alat kesehatan dianggap sebagai alat kesehatan aktif. Maksudnya di sini software bawaan dari alat kesehatan itu juga harus dipelihara, itu harus diklasifikasikan ke alat kesehatan aktif seperti itu. Nah, ada juga yang namanya alat kesehatan aktif terapeutik gitu. Maksudnya di sini itu adalah yang dia itu digunakan sendiri atau digabungkan dengan alat kesehatan lain untuk mendukung, mengubah, menggantikan, dan memperbaiki fungsi atau struktur biologi untuk pengobatan dan juga mengurangi penyakit atau cedera. Kalau Bapak Ibu pernah lasik atau pernah tahu ini teknologi lasik, itu kan sebenarnya dia pembedahan menggunakan mesin ya Bapak Ibu. Nah, pembedahan yang menggunakan mesin ini termasuk ke dalam alat yang digunakan untuk pembedahan ini termasuk ke dalam alat kesehatan aktif terapeutik, di mana dia membantu untuk pengobatan pasien gitu. Tapi dia dioperasikan full dari mesin gitu. Jadi tidak ada handling dari manusianya itu sendiri. Kemudian ada juga mesin X-ray atau mesin X-ray itu sendiri kan sebenarnya dia ada yang otomatis, jadi kita langsung berdiri di depannya, terus dia langsung nyekan sendiri, itu juga ada. Nah, itu termasuk ke kesehatan aktif terapeutik gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau dikonfirmasi lagi? Ya, tanya Mbak. Ya, boleh Bapak. Ya, jadi kalau untuk alat kesehatan yang aktif tadi, misalnya
sebelum beredar itu ya, sebelum beredar di khalayak umum gitu, itu ada izin edarnya. Nah kemudian seperti kasus dulu itu ada kasus mungkin pernah dengar dari kasus Pak Warsito yang dia menemukan alat kesehatan untuk terapi kanker gitu atau sabuk Iya, yang Bapak pernah. nah itu kan tidak boleh beredar di Indonesia gitu. Nah itu bukan harus istilahnya sertifikasi atau apa yang harus dilewati agar alat kesehatan itu bisa beredar itu. Iya, itu memang ada registrasinya sendiri, Bapak. Kalau nggak salah si Pak Warsito sudah dapat paten dan sudah dapat SNI kalau nggak salah setelah kasus itu. Karena setelah kasus itu saya sempat beberapa kali ngikutin sih itu dia dapat hibah dari saya kurang paham dapat hibahnya dari mana. Pokoknya dia dapat hibah dari suatu kementerian gitu sehingga dia sehingga dia dapat dana untuk mematenkan dan juga mensertifikasi. Kalau nggak salah itu dulu SNI Pak yang mensertifikasi alat itu untuk registrasinya. Kalau tidak salah. Nanti coba kita cari lagi alat dari Pak Warsito itu kayak helm gitu kan Pak, helm yang untuk deteksi kanker nggak sih? Itu memang suatu hal yang baru ya kalau di Indonesia. Jadi kayak problem gitu dulu karena itu termasuk alat diagnostik ya, alat kesehatan yang digunakan untuk diagnosa, tapi dia memang belum ada standarnya karena di Indonesia masih sangat baru pada saat itu. Sudah agak banyak teknologi seperti itu, tapi karena di Indonesia kebijakannya belum serobas atau seluas yang di luar ya mungkin itu jadi problem gitu. Tapi itu dulu setahu saya SNI Pak yang mensertifikasi. Gitu. Semoga menjawab. Iya, itu memang kalau izinnya itu istilahnya tahapan-tahapannya harus melewati tahapan yang cukup rumit kalau bisa dibilang gitu ya. Iya Pak. Iya karena dia sempat ngaku kan karena dia nggak ada dana untuk mematenkan atau apa, sehingga dia ya udah dia kayak bikin klinik biasa sendiri gitu untuk percobaan dia, tapi dia sebenarnya sudah bekerja sama dokter gitu untuk riset ini. Nah abis itu dia dapat dana hibah itu Pak. Setelah dapat dana hibah dia baru sertifikasi gitu. Itu mungkin salah satu alasan Pak Warsito nggak sertifikasi kali ya. Mungkin emang karena agak ribet itu. Nah, Tapi boleh tanya Bu Anissa? silakan Bu Ida. Iya. Kalau sertifikasi dan izin edar itu dua hal yang berbeda kan ya? Tetap harus diurus keduanya ya? Beda. Iya, tetap. Kemarin kan ada izin produksi dulu, kemudian baru izin edar, baru kita bisa mengajukan untuk sertifikasi. Jadi harus ada izin produksinya dulu, tapi ketika kita sudah mempunyai izin produksi, jika kita belum punya izin edar, kita tidak boleh mengedarkan yang sudah kita produksi. Jadi kita harus tetap mengajukan surat izin edar. Seperti itu. Kalau untuk sertifikasi harus ada izin edar dulu atau tidak perlu? Jadi misalkan kalau sertifikat misalkan masker medis gitu ya. Dia kan sudah ada SNI-nya tuh. Nah, dia mau sertifikasi, apakah sertifikasi dulu atau melakukan izin edar dulu gitu? Setelah kalau saran saya izin produksi ya. Kalau itu biasanya izin produksi dulu, Bu. Jadi izin produksi dulu, izin edar dulu, baru sertifikasi, gitu, Bu. Atau bisa sebenarnya bisa berbarengan, tapi itu sangat kan. Jadi kalau misalkan salah satu ditolak, nanti sertifikasinya nggak keluar gitu. Tapi lebih baik diurus satu-satu gitu.
Oke, terima kasih. Oke, semoga membantu. Ini ada share link untuk absensinya di kolom chat ya Bapak Ibu, silakan diisi untuk absensinya Ya, di kolom chat ya. semuanya saya. Nah, sambil melanjutkan, di sini juga ada definisi dari alat kesehatan aktif yang dia digunakan untuk diagnosa atau diagnostik medical device, di mana alat kesehatan ini digunakan sendiri atau digabungkan dengan alat kesehatan lain untuk memberikan informasi, mendeteksi, dan mendiagnosa suatu kondisi fisiologis atau penyakit ya Bapak Ibu. Nah, dalam penggunaan alat kesehatan itu sendiri itu berbeda-beda. Jadi di sini ada rangkumannya. Jadi alat kesehatan non-aktif itu tuh tidak dioperasikan dengan menggunakan cek. Sudah masuk lagi. Jadi untuk alat kesehatan non-aktif ini, alat kesehatannya itu dioperasikan tidak ya. Jadi yaitu tidak membutuhkan, ini di sini ada koreksi sedikit, tidak membutuhkan sumber energi lain gitu. Tapi untuk alat kesehatan invasif di sini adalah alat kesehatan yang menembus ke dalam tubuh atau dia itu masuk ke dalam tubuh baik melalui lubang ataupun permukaan tubuh yang dia mungkin ada proses surgery-nya gitu. Seperti kalau di sini alat kesehatan invasif itu bandage itu apa sih? Perban. Nah, perban itu kan dia bisa jadi bisa jadi masuk ke dalam jaringan tubuh. Nah, itu juga termasuk ke alat kesehatan invasif gitu. Ada juga alat kesehatan non-invasif, di mana alat kesehatan ini tidak menembus ke dalam tubuh secara keseluruhan atau sebagian, baik melalui lubang ataupun permukaan lubang. Ini beberapa definisi alat kesehatan lainnya. Kemudian, nah dari penggunaannya itu ada beberapa klasifikasi alat kesehatan sesuai dengan penggunaannya, waktu penggunaannya. Jadi durasi penggunaannya itu kita bisa bilang singkat apabila penggunaannya itu kurang dari 60 menit atau sejam gitu. Kemudian ada juga durasi penggunaan yang jangka pendek, di mana penggunaan alat kesehatannya itu di antara 1 jam sampai dengan 30 hari. Nah, ada juga yang jangka panjang, di mana alat penggunaan kesehatan ini digunakan secara terus-menerus selama 30 hari. Kita harus mendefine alat kesehatan ini sesuai dengan penggunaannya, karena di sini terkait dengan resiko juga. Jadi kalau misalkan makin lama kita memakai alat kesehatan itu sendiri, kan berarti makin besar juga resikonya gitu, dan makin tinggi juga kelas medical device atau kelas alat kesehatannya. Nah, ini kemarin sudah sempat disinggung. Jadi hal-hal yang mempengaruhi klasifikasi itu adalah nama produk, kemudian jenis produknya apa, kemudian tujuan penggunaannya, dan juga cara penggunaannya. Kalau misalkan tujuan penggunaannya itu untuk di organ dalam, berarti dia nggak bisa